Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil tugas perancangan produk dengan judul Perancangan Alat Permanen Kopi Berbasis Getaran dengan Penampungan Buah Terintegrasi. Next, untuk anggota kelompoknya seperti berikut. Yang pertama ada Ahmad Hairil Safat dengan NIM seperti berikut, Arfi Khairan Muslih, Dianuddin Nabil, dan Muhammad Rafli Ariandi. Next. Nah, untuk outline pembahasan pada kali ini ada 10 pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang, perencanaan produk, identifikasi kebutuhan stakeholder, penetapan spesifikasi teknik. Yang kelima ada quality function development atau QFD. Yang keenam ada konsep desain, scoring, konsep terpilih, detail drawing, yang terakhir ada hasil simulasi. Next. Nah, kita masuk ke latar belakang. Nah, Indonesia adalah produsen kopi utama di dunia. Namun kita masih terkendala pada metode pemanenan yang sangat manual, yang tidak efisien dan memakan banyak waktu. Masalah utamanya tersebut bukan menjadi hal yang bisa menjadi terpaku. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu inovasi-inovasi. Nah, batasan yang sering kita buat adalah kecepatan pemanenan, tetapi juga kualitas hasil panen yang rentan rusak dan faktor keselamatan petani yang harus menjangkau pohon setinggi 3 meter. Inilah mengapa inovasi teknologi pemanen sangat mendesak untuk kita hadirkan. Next, kita masuk ke solusi. Kemudian untuk perancangan produk sendiri, yang pertama ada solusi. Nah, di sini perancangan alat pemanen kopi berbasis getaran dengan penambung buah terintegrasi merupakan upaya pengembangan alat bantu panen yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kemudian proses pemanenan buah kopi di perkebunan. Alat ini memanfaatkan mekanisme getaran untuk membantu berontokan kopi yang telah matang dan kemudian juga dilengkapi dengan wadah yang terintegrasi sehingga buah kopi yang telah terpanen atau rontok itu tidak langsung jatuh ke tanah, melainkan ditampung oleh wadah langsung di bawahnya. Kemudian ada pernyataan misi produk. Nah, untuk deskripsi produk sendiri, alat pemanen kopi berbasis getaran ini merupakan inovasi alat perkebunan yang dirancang untuk membantu proses pemanenan buah kopi dengan memanfaatkan mekanisme getaran untuk merontokkan buah kopi matang yang diintegrasikan dengan wadah penada langsung pada alat tersebut, sehingga buah kopi yang jatuh atau sudah rontok itu tidak langsung jatuh ke tanah, melainkan jatuh ke wadah sehingga dapat menjamin kualitas atau kebersihan dari buah kopi yang telah dipanen. Kemudian untuk pasar prima sendiri adalah petani kopi skala kecil dan menengah serta kelompok tani kopi. Kemudian untuk pasar sekunder, perkebunan kopi skala besar, koperasi pertanian, serta lembaga atau instansi yang bergerak di bidang pengembangan teknologi perkebunan dan pertanian. Kemudian asumsi dan batasan, alat ini dirancang ringan, mudah dibawa, dan memiliki komponen yang ergonomis sehingga nyaman digunakan serta mengurangi kelelahan penggunaan saat proses panen kopi. Mekanisme kerja menggunakan sistem getaran untuk merontokkan buah kopi, namun alat ini belum mampu membedakan secara selektif antara buah kopi yang benar-benar matang dan yang masih setengah matang. Kemudian untuk stakeholder sendiri, di sini ada 4, yaitu yang pertama ada pemilik kebun kopi, yang kedua kelompok tani atau koperasi kopi, kemudian ada produsen atau vendor alat pertanian dan perkebunan, kemudian instansi pemerintahan terkait pertanian dan perkebunan. Kemudian untuk tujuan produk sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, membantu petani dalam proses pemanenan buah kopi agar lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode pemetikan manual. Yang kedua, mengurangi beban kerja dan kelelahan melalui petani melalui penggunaan alat yang ringan dan ergonomis tentunya. Yang tiga, menampung buah kopi secara langsung saat proses pemanenan sehingga buah tidak jatuh ke tanah dan kualitas hasil panen pun tetap terjaga. Yang kemudian ada deskripsi produk. Nah, alat pemanen kopi berbasis getaran ini dengan penampungan buah terintegrasi merupakan inovasi mekanisme pertanian dan perkebunan yang dirancang untuk menggantikan metode pemetikan buah kopi secara manual dengan 2 fungsi utama, yaitu yang pertama untuk mekanisme getaran sendiri, fungsinya adalah merontokkan buah kopi yang telah matang dari cabang secara tepat untuk meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi beban kerja fisik petani. Yang kedua ada penampung terintegrasi. Nah, ini berfungsi sebagai sistem wadah yang langsung menangkap buah yang satu agar tidak menyentuh tanah guna menjaga kebersihan dan kualitas hasil panen.
Kemudian ada batasan produk sendiri ada 3. Yang pertama itu produk ini hanya digunakan untuk membantu proses pemanenan buah kopi. Yang kedua, produk ini dirancang hanya untuk merontokkan buah kopi menggunakan mekanisme getaran tanpa mampu memilih tingkat kematangan buah secara sempurna. Yang ketiga, produk ini memiliki dimensi dan kapasitas penampungan tertentu sehingga hanya dapat menampung buah kopi dalam jumlah terbatas selama proses pemanenan. Kemudian masuk ke identifikasi stakeholder. Proses identifikasi kebutuhan stakeholder dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan juga harapan dari pihak-pihak terkait yang akan menggunakan alat pemanen kopi tersebut. Kemudian, stakeholder yang terlibat antara lain yaitu pemilik kebun, petani kopi, dinas pertanian dan perkebunan, dan juga produsen alat perkebunan. Next. Kemudian, untuk pengumpulan data mentah dari kebutuhan pelanggan, untuk yang pertama, dari pemilik kebun, kebutuhannya meliputi proses pemanenan kopi yang lebih cepat dibanding metode manual. Yang kedua, alat mampu meningkatkan produktivitas panen. Yang ketiga, biaya operasional dapat ditekan. Yang keempat, alat memiliki daya tahan yang baik dan juga penggunaan yang jangka panjang. Kemudian yang kelima yaitu kapasitas penampungan buah kopi yang cukup besar sehingga tidak perlu sering untuk dikosongkan. Kemudian dari petani kopi sendiri, kebutuhannya antara lain yaitu yang pertama alat mudah untuk dioperasikan, kemudian beratnya tidak terlalu besar sehingga nyaman untuk digunakan, getaran alat tidak merusak cabang atau batang pohon kopi. Kemudian yang keempat yaitu buah kopi yang jatuh dapat langsung tertampung. Yang kelima, proses perawatan alat mudah dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Kemudian untuk dinas pertanian dan perkebunan, kebutuhannya antara lain alat dapat membantu meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas panen kopi. Penggunaan alat tidak merusak tanaman kopi. Alat dapat mendukung modernisasi alat pertanian dan perkebunan. Yang keempat yaitu teknologi yang digunakan yaitu aman dan juga ramah lingkungan. Yang kelima, alat dapat digunakan oleh berbagai skala perkebunan kopi. Kemudian dari produsen alat perkebunan, kebutuhannya antara lain desain alat tidak terlalu kompleks sehingga mudah untuk diproduksi, komponen alat mudah diperoleh di pasaran, biaya produksi rendah sehingga harga jualnya bisa kompetitif, proses perakitan alat tidak terlalu rumit, dan yang terakhir yaitu produk memiliki nilai jual dan juga daya saing yang baik di pasar alat perkebunan dan juga pertanian. Next. Untuk tafsiran data mentah sendiri, dari kebutuhan tersebut diterjemahkan menjadi 4 aspek. Yang pertama aspek safety, yaitu tidak merusak tanaman kopi dan juga sistem getaran aman bagi tanaman. Dari aspek performance, yang pertama yaitu proses panen cepat dan buah kopi dapat langsung terkumpul. Dari aspek easiness atau kemudahan, yang pertama yaitu mudah dioperasikan, yang kedua mudah dalam perawatan. Yang terakhir, aspek manufacturing meliputi material mudah didapat dan juga proses manufakturnya sederhana. Next. Untuk organisasi kebutuhan, dari kebutuhan tersebut, yang pertama, yang kedua, dan juga yang ketiga, memiliki kepentingan 5. Untuk kebutuhan nomor 4, 5, 6, 7, dan juga 8, memiliki kepentingan 4. Lalu yang terakhir, untuk kebutuhan nomor 9 dan juga 10 memiliki tingkat kepentingan 3. Next. Untuk matriks kebutuhan pelanggan sendiri, menjelaskan hubungan antara kebutuhan pelanggan dengan respon teknis. Untuk skala kepentingannya, yang pertama, nomor 1 sangat tidak penting, nomor 2 tidak penting, nomor 3 sedang, nomor 4 penting, dan nomor 5 sangat penting. Untuk persebarannya dapat dilihat pada layar, di mana untuk peringkat pertama ditempati oleh volume luas dan juga sudut kemiringan penambungan yang memadai. Next. Oke, jadi selanjutnya ada penetapan dari spesifikasi teknis. Jadi setelah tadi ada tingkat kepentingan ya, di sini ada spesifikasi teknis atau respon teknis per setiap tingkat kepentingannya. Jadi di sini dapat dilihat bahwasanya untuk tingkat kepentingan 3 ini ada spesifikasinya seperti sistem perawatan yang sederhana, menggunakan baterai yang bisa dicas, dan tidak terlalu banyak komponen.
Lalu untuk tingkat kepentingan keempat, di sini materialnya yang kuat dan ringan, desain pegangan dan penjepit yang dilapisi elastomer, bobot alat yang ringan, dan menggunakan baterai yang bisa dilepas pasang. Lalu di tingkat kepentingan yang kelima, di sini menentukan frekuensi dan amplitudo getaran, daya motor penggetar yang efektif, volume luas dan sudut kemiringan yang memadai, dan desain pegangan dan penjepit yang dilapisi elastomer. Next. Kemudian berikut ada tabel QFD, di mana tabel QFD ini memetakan antara berbagai respon teknis terkait dengan hubungannya masing-masing dengan setiap respon teknis tersebut. Pada tabel QFD sendiri, pada respon teknis frekuensi dan amplitudo getaran memiliki hubungan dengan daya penggerak motor. Kemudian sedikit berhubungan dengan material rangka yang kuat dan ringan, dan berhubungan dengan sistem perawatan yang sederhana, kemudian sedikit berhubungan dengan penggunaan baterai yang bisa dicas dan juga dilepas pasang. Kemudian pada respon teknis daya motor penggetar yang efektif memiliki hubungan dengan sistem perawatan yang sederhana dan juga penggunaan baterai yang bisa dicas dan juga lepas pasang. Pada volume dan luas penampungan yang memadai memiliki hubungan dengan respon teknis material rangka yang kuat dan ringan dan juga bobot alat yang ringan. Untuk selanjutnya, tabel selanjutnya tidak memiliki hubungan antara satu sama lain. Next. Oke, jadi selanjutnya di sini ada matriks morfologi. Jadi di sini untuk matriks morfologi itu terbagi menjadi ada 3 kolom ya. Jadi ada subfungsi, subfungsi, dan alternatif solusinya. Jadi di sini dijelaskan untuk alternatif solusi dari masing-masing konsep kita. Di sini ada per sub-subfungsi, yang dimana per sub-subfungsi ini mempunyai masing-masing 2 alternatif solusi, yang dimana untuk alternatif solusinya juga dapat dilihat seperti di layar. Jadi next. Nah, selanjutnya di sini ada konsep desain dari masing-masing anggota kelompok kami. Dari mulai konsep A yang dibikin oleh Dianudin Nabil, konsep B yang dibuat oleh saya sendiri, Muhammad Rafli Ariandi, konsep C yang dibuat oleh Ahmad Aril Istafat, dan konsep D yang dibuat oleh Arfika Irawan Muslih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh masing-masing pembuat konsep untuk menjelaskan lebih lengkapnya lagi. Next. Baik, untuk konsep yang pertama atau konsep A, yaitu saya sendiri yang membuat. Nah, konsep ini menggabungkan antara solusi alternatif A2, A3, B2, C2, D1, dan D4, di mana sumber energi dan penggeraknya ini menggunakan motor bensin kecil, kemudian sistem getar motornya dengan eksentrik, kemudian model rangkanya tergabung dalam satu alat atau kompak, kemudian cara penggunaannya menggunakan sabuk penyangga, dan juga mekanisme perontok menggunakan penjepit getar pada cabang, kemudian untuk sistem penampung buahnya menggunakan wadah penampung. Untuk detailnya, konsepnya seperti pada gambar, di mana terdapat garpu penggetarnya, kemudian untuk wadahnya sendiri sudah terintegrasi di alatnya, dan juga penggeraknya adalah menggunakan motor bensin kecil. Nah, konsep saya sendiri atau yang saya buat memiliki referensi ide, di mana ada 2 referensi ide. Yang pertama untuk referensi ide konsep mekanis perontoknya, yaitu pada jurnal Mechanical Harvesting System for Coffee Design, Performance, and Efficiency. Kemudian untuk konsep wadah penampungnya, saya bereferensinya dari sebuah paten, yaitu Method and Apparatus for Picking Olive or Other Fruit. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep yang saya buat, yaitu konsep B, yang dimana di sini saya mengkombinasikan antara
A1 yaitu sumber energi dan penggerakannya menggunakan motor listrik baterai. Terus A3 ini sistem getaran motornya eksentrik. B2 model rangkanya ini tergabung dalam satu alat. T1 cara penggunaannya ini manual dipegang dengan tangan. D2 mekanisme perontoknya ini menggunakan penjepit getar pada batang. Dan D3 sistem penampung buahnya ini menggunakan jaring atau kain penampung. Dan mungkin bisa dilihat pada desain di bawah sini. Di sini terdapat alat dari vibrator atau penggetarnya ini dipegang oleh tangan, jadi bisa langsung digetarkan ke batangnya. Dan lalu untuk wadah atau penadahnya ini dapat dipasang di permukaan tanah gitu. Terus untuk yang gambar penadahnya biru-biru ini itu seperti kain yang untuk mewadahi si buah kopinya. Lalu di gambar sebelah kanan juga dapat dilihat bahwasanya untuk si penadah dan alat vibrator ini bisa ditumpuk, bisa disimpan dalam satu box yang dimana ini memudahkan nantinya para petani untuk membawa alat-alat ini ke area kebun kopi gitu. Jadi next. Nah, jadi untuk alat vibrator dan penadanya ini tentunya berdasarkan dari referensi ide yang ada di layar. Jadi untuk konsep dari vibrator atau mekanisme si perontoknya ini berdasarkan dari jurnal yang berjudul Design and Operation Parameter of Vibrating Harvester for Coffee Arabica. Dan untuk konsep dari wadah penampungnya ini berdasarkan paten yang ditulis oleh McHugh. Next. Kemudian untuk konsep C yang dibuat oleh saya sendiri, untuk konsep C sendiri ini disusun dari A1 sumber energi menggunakan motor listrik baterai, kemudian A4 sistem getaran dengan motor engkol, sistem getaran motor dengan esentrik, kemudian B2 mekanismenya engkol, C2 menggunakan sabuk penyangga, kemudian D1 penjepit getar pada cabang, dan juga D4 menggunakan wadah penampung. Next. Untuk referensi idenya sendiri, untuk konsep bentuknya saya ambil dari paten yang nomornya US 11903341B2 yang merupakan karya Tanas et al. Yang dipublikasikan pada tahun 2024. Kemudian untuk konsep penggetar dan juga penjepitnya sendiri itu menggunakan konsep slider crankshaker mechanism yang diajukan oleh Lang pada 2006. Next. Kemudian pada detail bagian sendiri, untuk bagian-bagian alat itu ada gearbox, di mana pada gearbox ini sendiri di mana tempat mekanisme crank itu sendiri yang terdiri dari connecting rod, kemudian batang penggetar. Connecting rod ini terhubung dengan batang penggetar, kemudian ada engkol atau crank, lalu poros yang langsung terhubung dengan motor listrik yang diamankan dengan bearing, kemudian juga ada linear motion bearing yang terpasang pada batang penggetar. Kemudian ada handle utama dan juga handle sekunder yang dimana ini terbuat dari bahan elastomer. Kemudian ada wadah penambang, ada penjepit, di mana detail pada bagian penjepit ini masing-masing dilapisi oleh elastomer. Kemudian juga untuk memudahkan penggunaan, alat ini didesain dengan dilengkapi dengan tali bahu. Next. Masuk ke konsep D, yaitu saya sendiri. Konsep D tergabung dari beberapa solusi alternatif. Yang pertama ada A1, yaitu sumber energi dan penggerak menggunakan motor listrik baterai. Yang bisa di sini desainnya disimpan di bagian sabuk. Jadi ada tasnya sendiri untuk menyimpannya. Dan untuk A3,
Sistem getaran motor dengan motor esentrik yang dipasangnya di bagian yang menonjol lingkaran ini. Habis itu B2 rangkanya tergabung dalam satu alat. Jadi rangkanya bisa di-adjust, bisa dipanjangkan atau dipendekkan, tergantung ketinggian pohonnya. Habis itu masuk ke bagian C1, yaitu cara penggunaannya manual di pegangan tangan. Jadi di sini ada handle di tangannya, bisa di-grip oleh tangan, oleh jari-jarinya. Masuk ke D3, mekanisme perontannya menggunakan penjepit getar pada batang. Nah, di sini ada bentuk kayak trisula yang bisa langsung disentuhkan ke dahan-dahan yang langsung nggak ada kopinya, jadi langsung ke intinya kopinya. Jadi untuk bagian trisula ini berasal dari karet, jadi tidak merusak atau mengurangi destroyernya pada bagian-bagian kopinya. Habis itu di tiganya untuk eh, bagian penampungnya kita memuatkan jaring atau kain penampung yang kita gelar di bagian bawah pohonnya. Next, untuk konsep idenya atau referensi idenya, di sini ada bagian gambar extruder karetnya atau bagian perontoknya. Saya terinspirasi dari jurnal yaitu Santiano F. Silva yang dipublikasi pada tahun 2019. Nah, selanjutnya untuk konsep motor penggetarnya, jadi dia berbentuk koin yang bisa dipasang di bagian yang menonjol tadi atau eccentric rotating mass. Jadi dia bisa menggetarkan dengan frekuensi tertentu, tergantung eh, motornya. Next. Nah, untuk bagian penyimpanan baterainya, kita simpan di bagian sabuk atau di bagian pinggang penggunanya, sehingga tidak membebankan oleh pemakai atau seorang petani kopinya. Nah, untuk bagian penampungannya, kita menggunakan kain atau waring penampung yang kita gelar di bagian bawah, sehingga terpisah dari alat utamanya. Next. Nah, kita masuk ke bagian scoring. Nah, untuk menentukan desain yang paling optimal, kami melakukan analisis menggunakan matriks scoring objektif. Tujuannya adalah membandingkan 4 alternatif konsep guna memastikan alat yang dikembangkan tidak hanya fungsional, tetapi juga secara teknis dan aman bagi pengguna. Nah, di sini terdapat kriteria selektif, ada 6 kriteria, dan untuk membandingkan 4 konsep dari konsep A, konsep B, dan konsep C, D dan D. Nah, untuk setiap kriteria selektif memiliki bobot nilai tertentu. Yang pertama, efektivitas desain terhadap hasil panen yaitu 20%. Di sini akan menilai sejauh mana mekanisme getar mampu merontokkan buah kopi secara optimal tanpa merusak cabangnya. Nah, yang kedua yaitu ergonomi dan keamanan pengguna yaitu 20%, yaitu menjamin kenyamanan pengguna dan posisi kerja petani untuk minimalisir risiko kelelahan serta kecelakaan kerja. Yang ketiga ada keringanan alat, yaitu 15%. Sangat krusial agar alat mudah diangkat dan digunakan pada posisi yang tinggi selama durasi yang lama. Masuk ke bagian kekuatan dan ketahanan material. Menilai di sini ada 15%, yaitu menilai dari daya tahan komponen alat terhadap beban kerja berat dan kondisi cuaca perkebunan. Yang masuk kelima, yaitu kemudahan perawatan dan manufaktur, yaitu 15%, yaitu menilai kesederhanaan desain agar mudah diproduksi, serta secara lokal dan tidak sulit untuk pemeliharaan secara rutinnya. Yang keenam yaitu kepraktisan sumber dayanya, ada 15%, yaitu menitik beratkan pada efisiensi penggunaan energi agar biaya operasionalnya tetap ekonomis bagi petani. Nah, setelah kita mulai 6 kriterianya, kita mulai membandingkan konsep-konsepnya. Untuk konsep A, memiliki skor 3,770, termasuk peringkat ketiga, dengan penjelasannya dia memiliki efektivitas terbaik, yaitu 5 dengan skornya. Namun lemah di sisi ergonomi dan keringanannya. Alat ini kuat secara fungsi, namun terlalu berat untuk penggunaan secara manual, sehingga bisa menyulitkan atau membuat lelah penggunanya. Untuk konsep yang B, yaitu memiliki skor 4,50, yaitu peringkat pertama. Meraih nilai sempurna 5 pada aspek ergonomi, keringanan, perawatan, dan kepraktisan sumber dayanya. Ini adalah desain yang paling ramah penggunanya. Nah, masuk ke konsep ketiga yaitu konsep C. Memiliki nilai 4,35 dengan peringkatnya yaitu peringkat 2.
Di sini dia sangat unggul dalam ketahanan dan material dan ergonominya. Namun kalah tipis dari konsep D dalam hal bobot dan efisiensi sumber dayanya. Dan untuk konsep D yaitu yang terakhir yaitu dia memiliki skor 3,65, menempati posisi terendah karena memiliki efisiensi dan kemudahan perawatan yang kurang optimal. Nah, untuk kesimpulannya, pemilihan desain yang terbaik kami memilih konsep B karena konsep ini diputuskan untuk dilanjutkan ke ke, pro, ke proses produksinya. Next. Nah, Baik, jadi setelah melalui scoring dan dinyatakan untuk desain yang terpilih dari kelompok kami adalah konsep B yang dibuat oleh saudara Muhammad Raffi Ariandi, di mana konsep B ini memadukan antara A1 yaitu sumber energi penggerak menggunakan motor listrik baterai, kemudian A3 sistem getarannya menggunakan motor dengan eksentrik, kemudian B2 model rangkanya tergabung dalam satu alat, kemudian C1 cara menggunakan manual dipegang tangan, kemudian D2 mekanisme perontok menggunakan penjepit getar pada batang, dan kemudian yang terakhir D3 yaitu menggunakan penampung buah menggunakan jaring atau kain penampung. Oke, jadi di sini ada detail dari drawing konsep yang terpilih tadi. Mungkin juga di sini bisa dilihat kayak panjang kali lebarnya per alatnya, mulai dari wadahnya, terus vibratornya sampai ke boxnya yang digunakan untuk menyimpan alat tersebut. Gitu. Next. Nah, selanjutnya juga di sini kami mensimulasikan untuk desain dari si wadah penampungnya itu. Nah, gambar di atas ini merupakan hasil dari nilai maksimal dari deformasian yang kita analisis menggunakan software ANSYS, yang didapatkan nilainya itu sebesar 0,038062 mm, dan yang di bawah ini merupakan nilai dari max equivalent von Mises stress yang didapatkan nilainya sebesar 2,2787 MPa. Next. Ya, mungkin sekian untuk pemaparan dari perancangan produk kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.